Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin ya, mengenai ikhtilafnya para mujtahidin dan para sahabat dalam menyikapi warisan ketika ahli warisnya di situ ada kakek berbarengan dengan saudara. Pendapat pertama sudah kita ulas, di mana di situ ada Imam Ahmad, kemudian dari kalangan sahabat di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, sekarang kita akan membaca pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama kesimpulannya ketika kakek berbarengan dengan saudara, maka secara mutlak saudara tidak mendapatkan warisan. Karena berpijak kepada asobah, ya kan? Dalam hal asobah, selagi ada ubuah, maka ukhuwah itu tidak berhak menjadi asobah. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fariqus tsani utawi iku kelompok golongan firqah kang nomor loro. Pendapat kang nomor loro. Wa yaralan berpendapat. Sopo al-fariqus tsani golongan kang nomor loro. Minal a'immatil mujtahidin saking para imam mujtahid berpendapat annal ikhwata eng sak temani sedulur wal akhwat ikhwat sedulur lanang wal akhwat lan sedulur wadon al ashqa kang sekandung au li abin utus bapak iku, jadi khabarnya ana iku yarisuna podo marisi sopo ikhwah wa akhwat ma'ujudil jaddi sertane onone kakek. Wa anal jaddalan saat temene kakek kula yahjibum ora menghalangi sopo jad eng ikhwah minal mirati saking mendapat warisan. Kama huwa qayadani jad halul abi keadane bapak. Wa hujjatuhum utawi hujjahe fariqusani fi dzalika dalam mengkononi anal ikhwa yarisuna ma'wujudil jaddi annal jadda yang saat temani kakek wal ikhwa lan sedulur iku fi darajatin wahidatin ing dalem satu derajat min haitsul idla'a saking segi hubungan terhubung ilal mayyiti mar mayyit. Fal jaddu maka utawi kakek iku yadli berterhubung sapa kakek biwasitatil abi kalawan pelantara bapak. Wal ikhwatu lan sedulur iku kadzalika semono uga yadli biwasitatil ab. Ayadluna takase yadluna terhubung sapa ikhwah bil abi kalawan sebab bapak. Al jaddu tawi kakek iku aslul abi asal bapak. Wal ikhwa utawi sedulur iku far'un abi anai bapak. Wa qad istawalan teman-teman sama apa derajatu derajat binisbati kalawan nisbat lil fariqaini marang rong golongan. Fala makna maka ora ono makna iku maujud li an nuwarrisa ing yanto nguhi warisan sapa kita ahadal jihatain ing salah sijine rong arah dunal akhir dudu arah kang liya li anahu karena sautamene kalakon iku yakunu ono iku takdiman diginake biduni mubarrorin kalawan
biduni mubarrarin kalawan tanpa alasan kang sahih. Kama kaya dene perkara ida ataina lamun nguhi sapa kita badal ikhwati ing sebagian sedulur al ashqa kang sekandung wa haramna lan ngalangi sapa kita badal ing sebagiane al ikhwa al ashqa ma annahum sertane saat temene ikhwa al ashqa iku ikhwatuhu sedulur mayit wa yadruna lan terhubung sapa al ikhwa al ashqa bi darajatil qarabatin wahdatin kalawan derajat kang siji. Jadi simpelnya kurang lebih daripada pendapat yang kedua ini ya. Golongan kedua daripada pendapatnya ulama para alim ulama al-mujtahidin, mereka berpendapat bahwasanya saudara ya, saudaranya mayit baik sekandung ataupun sebapak, mereka ketika bersamaan dengan jad, dengan kakek, mereka tetap mendapatkan hak waris. Walaupun sebagian daripada ahli waris itu ada kakek. Dan para al-imtul mujtahidin, mereka juga menegaskan bahwasanya keberadaan kakek itu tidak menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan. Apa hujahnya mereka? Ini hujahnya. Wa hujjatuhum fi dzalika anal jadda wal ikhwah. Ya. Hujahnya adalah kakek dan saudara itu derajatnya sama. Ya kan? Dari sisi kakek terhubung kepada mayit itu dengan jalur ayah, yaitu sebagai ayahnya bapak. Kemudian saudara itu terhubung kepada mayit itu juga dengan pelantarannya bapak, yaitu anaknya bapak. Nah, karena mereka ini mempunyai satu hubungan kepada mayit dengan pelantara yang sama dan kekuatan yang sama, yaitu sama-sama dari jalur ayah. Kakek adalah bapaknya ayah, sedangkan saudara adalah anaknya ayah. Maka itu dianggap tidak adil kalau kita hanya memberikan warisan kepada kakek dan meninggalkan saudara, tidak memberikan warisan kepada saudara. Ala makna li'an nuwarisa hadal jihatain dunal akhar. Karena itu dianggap memberikan hak waris kepada yang lain dan tidak memberikan kepada yang lain tanpa alasan yang sahih. Dan itu disamakan seperti contohnya kama a'tayna ba'dal ikhwa al-ashqa wa harramna ba'dahum. Nah, itu seperti ketika kita memberikan warisan kepada sebagian saudara kandung dan kita menghalangi sebagian yang lain. Padahal mereka semua adalah saudara-saudaranya mayit dan terhubung dengan mayit lewat derajat dan kekerabatan yang sama. Inilah hujahnya kelompok yang atau golongan ulama yang kedua. Kalau yang pertama ya, tidak mendapatkan warisan karena dianggap keberadaan kakek itu lebih dekat ya, atau dia memahjub ikhwah. Kalau pendapat kedua tidak, sudut pandangnya adalah kakek dan saudara itu terhubung kepada mayit dengan satu jalur, dengan hubungan yang sama, yaitu dari ayah. Wa yaquluna aidan lan ngendika sinten al-imatul mujtahidin aidan halimaleh inna hajatal ikhwa satamani kebutuhane sedulur ilal mali mareng harta waris atau bondo iku azharu luwi jelas min hajatil jadi saking hajate kakek ilaihi mareng mal. Lianal jadda karena saat temene kakek fil galib yang dalam umumi iku yakun ono sapa jad fi marhalatil harami ing dalam jadda karena saat temene kakek iku fil galib dalam umumi iku yakun ono sapa kakek ono iku fi marhalatil harami
ing dalam masa tua wasyaikhu kholan tua bikhilafil ikhwa kalawan nolayani sedulur faida warisat mokalawan waris sobal jatuh kakek jami al maling sakabehane bondo suma mata tumuli mati sapa jat intakala moko pindah al opo al mirasu warisan ila auladihi marang anak-anake jat wahum utawi auladihi iku a'mamul ikhwati paman-pamane sedulur wa amatihim lan pamane lan bibi ikhwah wa alaihi lan ing atase ikilah ya intikal mulur ila auladihi yasbahu dadi sapa alamamu paman dari iku warisin ahli waris wal ikhwatu sadawa wal ikhwatu lan sedulur wal akhwati lan pira-pira sedulur wadon iku lain alum ora merkoleh sapa ikhwa wal akhwah min akhihim saking sedulure ikhwah syai'un suwiji-wiji ilal buka kejaba tangisan wa tafajju lan apa tafajju ya ilal buka kejaba tangisan wa tafajju lan kesedihan al bukau tangisan alal akhi ing atase sedulur al mutawaffa kang mati wa tafajju lan kesedihan alal mali ing atase bondo al mafqudi kang ilang. Kemudian sudut pandang yang kedua dari pendapatnya al-a'immatul mujtahidun, kenapa saudara ketika berbarengan dengan kakek mereka tetap mendapatkan waris? Ya, mereka tidak termahjub dengan adanya kakek karena secara umum ya kan saudara-saudara itu lebih berhak, lebih butuh kepada harta waris itu melebihi kakek. Karena namanya kakek itu secara umum itu sudah tua. Ya, gampangannya udah sebentar lagi dia akan meninggal. Nah, ketika ini terjadi, ketika kakek ini meninggal umpamanya ya, kakek mendapatkan warisan, kemudian tidak lama dari situ dia meninggal, ya kan? Maka akhirnya yang mewarisi hartanya kakek adalah anak-anaknya kakek itu sendiri, di mana anak-anaknya kakek ini adalah paman daripada saudara-saudara tadi. Sehingga apa? Yang mewarisi harta daripada si mayit pada akhirnya adalah paman-pamannya sendiri. Dan sedangkan saudara si mayit, dia tidak mendapatkan dari apa-apa kecuali tangisan karena saudaranya yang meninggal, kemudian kehilangan harta daripada warisan itu. Dan ini sangat tidak adil gitu. Jadi secara kebutuhan ya itu saudara-saudara mungkin dianggap lebih butuh kepada harta melebihi kakek. Karena kalau kakek itu meninggal, akhirnya hartanya akan menjadi ahli waris anak-anaknya, di mana anak-anaknya kakek itu adalah paman-pamannya saudara. Wa hadza utawi ku madhhabul a'immatu salatah, madhhab para imam salatah, Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wal Hambali Imam Ahmad wal Maliki Imam Malik. Wa huwa utawi pendapat aidzon halimaliku madhhabus sahibin. Pendapat para sahabat Abi Yusuf wa Muhammad. Bukan. Madzhabus sahibin pendapat Abi Yusuf wa Muhammad tilmidzi Abi Hanifah santrini Abu Hanifah wa huwa pendapat iku qaulu jumhurus sahabat pendapat jumhurus sahabat wa tabi'in para tabi'in wa ala ra'sihim al-imam al-jalil Zaid bin Thabit wa ala ra'sim lan ing atase pimpinan para sahabat al-imamul jalil Imam Jalil Zaid bin Sabit alladzi syahida kang yakseni lahu marang Zaid bin Sabit
sinten ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawaffuqi kalawan tawaffuq itu keunggulannya Zaid bin Sabit ala sahabati ngatasi para sahabat fi ilmi faraid ing dalam ilmu faraid. Wa huwa utawi kila pendapat iku madzhabu Ali pendapat Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud wa Syu'bi bil Syu'bi wa ahli Madinah pendapat ahli Madinah wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masya Allah. Jadi pendapat kedua ini dianut oleh tiga pendapatnya Imam Madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki. Bahkan pendapat kedua ini juga diambil oleh Imam Abu Yusuf, kemudian Imam Muhammad, di mana mereka berdua adalah santri daripada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian dari kalangan sahabat yang mengambil pendapat kedua ini juga jumhur sahabah, mayoritas para sahabat, mayoritas para tabi'in ini berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Bahkan tokoh para sahabat, ya kan? Tokoh para sahabat di mana beliau ini yaitu Zaid bin Sabit termasuk salah satu sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu mempunyai keunggulan melebihi para sahabat dalam urusan ilmu faraid. Beliau juga mempunyai pendapat yang sama, yaitu pendapat yang kedua, di mana ketika saudara bersama kakek, saudara itu tetap mendapatkan warisan. Pendapat ini juga dikuatkan, diambil oleh Imam Sayyidina Ali, kemudian juga Ibnu Mas'ud, kemudian Imam Syu'bi dan mayoritas ahlu Madinah juga berpendapat dengan pendapat yang kedua. Jadi kurang lebih kesimpulannya, khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat dan para a'immatul mujtahidin mengenai kakek ketika bersama dengan saudara, ya kan, kurang lebih sudah jelas. Pendapat pertama, mereka berpendapat bahwasanya kakek memahjub seluruh saudara secara mutlak. Ketika kakek bersama dengan beberapa saudara, maka saudara tidak mendapatkan hak waris. Mereka berhujjah bahwasanya di dalam bab asobah, ya, ada ubuah, ada 4 arah itu kan, ada anak, ada ayah, ada saudara dan ada paman. Selagi ada jalur atau arah yang mendahului, maka arah setelahnya itu tidak berhak untuk mendapat warisan. Ini pendapat yang pertama, di mana pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, pendapat yang kedua ini, dan ini yang diambil oleh mayoritas para sahabat, para tabi'in, bahkan 3 daripada 4 mazhab. Di situ ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwasanya saudara berhak mendapatkan waris dan keberadaan kakek di situ dia tidak menghalangi atau tidak memahjub saudara dari mendapatkan warisan. Pendapat kedua ini juga diambil oleh santrinya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, kemudian mayoritas para sahabat, para tabi'in, bahkan pentolannya para sahabat yaitu Imam Zaid bin Sabit juga berpendapat yang sama, yaitu pendapat yang kedua. Wa hadzal madhhabu tawikilah madhhab, pendapat yang kedua huwa hadzal madhhab iku asal pendapat kang sahih, wa huwa arjahu tawikilah pendapat kang lebih unggul, alladzi pendapat alaihi ngatasé alladzi opo at-ta'wilu paling kuat. Waktu aku adalah teman-teman ngambil bihi kalawan hadal madhab sopo al-muhakamu syar'iyyati
landasan hukum syar'i fi kathirin ing dalam akeh-akeh minal baladi saking negara al-islamiyah, negara Islam. Li'annahu karena saat temani hadalah hatiku aqrabul dekat lil adil marang adil wa aqwalan lebih kuat fil hujjatin hujjah wa adharul lebih jelas fi tahqiqil masalah ing dalam nyataake maslahati al-amati kang umum. Dan menurut musannif ya, pendapat kedua inilah pendapat yang unggul, bahkan itu pendapat kedua ini dijadikan landasan hukum di berbagai banyak negara. Pengadilan-pengadilan agama di banyak negara itu mereka cenderung kepada pendapat yang kedua karena pendapat kedua ini dianggap lebih dekat kepada berbuat adil di dalam membagi waris. Kemudian hujjahnya juga dianggap lebih kuat. Kemudian wa adharu fi tahqiqil maslahatil amma dianggap lebih terlihat nyata dalam merealisasikan kemaslahatan umum. Wallahu alam.